Ini saya rasa kuncinya di PTPN 8 kemarin, di kepengurusan panjenengan, maaf, di kepengurusan sebelum panjenengan menjabat Pak tadi. Nggak tahu siapa itu direkturnya PTPN 8 itu. Publis saja di media sosial atau di medianya PTPN Pak. Biar nggak panjenengan yang cebok-cebok terus Pak Gani. Di sini ada daftar beberapa perusahaan. Saya bacakan dan mohon nanti dilengkapi Pak. Kita lansir ke publik. Pertama, Hisbik Fantasi Puncak PT Jaswita Lestari Jaya 21 hektar. Eger Adventure Land milik Egerindo Multiproduk Indonesia 326 hektar. Lebih 70 hektar berada di area PTPN 1. Sisanya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrongo. Pemilik Eger adalah keluarga Roni Lukito, indikasinya seperti itu. Saya nggak usah sebutin indikasi dekat dengan siapanya. Yang ketiga, Pinus Eco Park Camping Ground. Pak, nggak kelas ini Pak, regulasi yang bersifat khusus. Apa Bapak ini PTPN di tingkat nasional? Masa regulasi yang Bapak pakai keputusan Bupati? Garapan ya semua Pak, ya. Itu Pak, itu masalah. Sebenarnya kami punya rencana untuk menyelesaikan itu sih Pak. Kami sudah didukung oleh Pak Menteri ATR BPN untuk menertibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Nah, teman-teman semuanya, hari ini ada kabar gembira dari teman-teman Komisi 6 DPR RI. Sekaligus ini menjawab pertanyaan para netizen kemarin yang mempertanyakan kelanjutan dari program Kang Deddy Mulyadi terhadap reboisasi dan pengembalian fungsi lahan yang ada di Puncak Bogor. Kenapa baliknya ke Komisi 6? Karena Kang Deddy Mulyadi adalah mantan Ketua Komisi 6 yang membidangi masalah lingkungan. Dan Kang Deddy Mulyadi itu seorang politisi. Jadi untuk melakukan gebrakan yang besar, Kang Deddy Mulyadi harus berpijak dan mengacu kepada aturan. Kita simak videonya. Manfaatkan aset. Nah, ini barangkali nanti masuk ke wilayah perubahan peruntukan itu. Jadi yang kedua adalah optimisasi aset. Aset-aset yang bisa di-generate menjadi pendapatan itu kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Kemudian itu barangkali yang terpenting yang perlu kami sampaikan lah. Atas dasar itulah maka kami masuk ke Gunung Mas, ya Pak. Baru kami membicarakan tentang Gunung Mas. Jadi Bapak Ibu sekalian, luas Gunung Mas, HGU kami itu hanya 1.632 Pak. 1.632 hektar. 23 sorry. Jadi kalau tadi Pak pimpinan menyampaikan 4.000-an itu berarti 2/3-nya milik orang. Dari 1.623 luas areal itu, HGU perkebunannya itu yang diokupasi sepertiganya, hampir sepertiganya Pak. Ya 31% Bu, luasnya 500 hektar lah, pendekatan pembulatan 500 hektar. Di mana di situ okupasi itu terdiri dua, okupasi lahan untuk ditanam. Jadi itu udah lama Pak, prosesnya sejak tahun mungkin 98 udah kejadian. Itu prosesnya itu ya sejak reformasi yang paling luas. Itu bentuknya dua, satu okupasi dalam bentuk ditanam tanaman, ada tanaman sayuran dan sayuran umumnya. Yang kedua okupasi dalam bentuk bangunan-bangunan yang mungkin Bapak Ibu sebagai villa-villa liar. Kemudian areal reboisasi hutan itu areal di bagian atas. Itu berapa hektar Pak? Okupasi tadi berapa hektar? 498. Hampir 500 lah. 500. Tadi dibagi nggak okupasi dengan tanaman? Oh, ada. Ada anaknya Pak, di sini ada. Yang ada datanya di atas Pak, ya. Jadi yang areal yang hutan itu kami nggak sentuh ini. Jadi kita di HGU kami ada hutan, kami nggak sentuh karena itu nggak mungkin ditanam juga. Itu di atas dari kebun kami. Karena itu mereng umumnya, udah mereng kelerengannya sudah di atas 45 derajat itu kami nggak akan pakai. Itu sebagai cakupan hutan. Kemudian
tadi yang dikerjasamakan itu 306 hektar, itu yang 33 mitra tadi Pak. Lalu ada tanaman teh 235,5 hektar, areal cadangan sebenarnya teh juga itu, teh tapi waktu itu karena perusahaannya sakit tidak dikelola, ini yang bagian yang akan kita tanam ulang, akan kita replanting dan kita perbaiki ekosistemnya. Kemudian unit agrowisata itu adalah emplasemen PTPN Pak. Jadi di sana itu emplasemennya untuk agrowisata. Emplasemen PTPN, di situ ada pabrik dan seterusnya. Kemudian fasum itu jalan dan sebagainya. Kemudian areal marginal itu areal yang kritis. Dan terakhir ada emplasemen. Jadi ini di paparan itu Pak, tercantum di paparan yang kami bagi kepada Bapak. Inilah komposisi lahan, jadi lahan yang diusahakan tanaman teh itu ya paling kalau sama tanah cadangan paling 20%. Garapan ya semua Pak ya. Itu Pak, itu masalah. Sebenarnya kami punya rencana untuk menyelesaikan itu sih Pak. Kami sudah didukung oleh Pak Menteri ATR BPN untuk menertibkan. Ya, tapi yang dulunya ya itu nggak izin kami sih Pak kalau itu. Kunjungan kerja reses, saya masih ingat Pak, dengan PTPN 10 kalau nggak salah itu Pak, 10. Saya berusaha menjembatanin supaya mereka tidak ada konflik sosial. Manajer pabrik Pak ya, atau dirutnya itu, dirutnya nggak datang Pak. Jadi kelakuan feodal seperti ini saya rasa masih ada di tubuh PTPN Pak. Makanya saya tanya, mau sampai kapan jenengan cebok-cebok kelakuan anak buah panjenengan seperti ini? Itu kenapa tadi selalu menyampaikan kepada panjenengan, Pak berarti seperti ini PTPN 8 ruwet, dan panjenengan menyampaikan ruwet. Ruwet itu bahasa Indonesianya fraud, nggak jelas GJ. Nah, kemudian berkaitan dengan yang ramai di Bogor, di Kabupaten Bogor, di kawasan Puncak, Gunung Mas. Ya kita berduka juga Pak atas musibah yang terjadi, banjir sebegitu hebatnya, ada bayi yang meninggal, infrastruktur rusak, potensi kerugian besar, salah satu penyebabnya adalah alih guna lahan yang dimiliki oleh PTPN 8 sekarang menjadi Regional 2 PTPN 1. Dari sini kita belajar Pak, gampang no. Saya nggak yakin, jenengan Pak siapa namanya? Pak Teddy, jenengan sebagai Direktur PTPN 1, supporting co selain gula dan minyak sawit. Pak saya nggak yakin teh nggak laku Pak. Saya nggak yakin kopi nggak laku. Saya nggak yakin karet nggak laku Pak. Jenengan tuh cari gampang. Sebelum panjenengan tuh cari gampang kerjanya. Dialih fungsikan. Kemudian dengan oh ini perteknya dari Kabupaten Bogor. Oke lah mungkin di sini Kabupaten Bogor, PMK Bogor terindikasi juga terlibat terkait sengkarut alih guna lahan ini. Tetapi PTPN sebagai pemilik HGU perkebunan pengennya gampang. Oh produknya komoditinya nggak laku, nggak percaya saya Pak. Gampang alih fungsi. Koefisien wilayah terbangun. Kemudian izin lingkungan sudah. Pak jangan lupa Pak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 pasal 44 itu dijelaskan juga ada aturannya integrasi perkebunan dan kemudian diversifikasi, dan diversifikasi perkebunannya itu prioritasnya agrowisata loh Pak. Bukan kemudian bangun perumahan, bangun Jurassic Park atau apa itu. Bukan itu. Ini ambil gampangnya saja. Ini saya rasa kuncinya di PTPN 8 kemarin, di kepengurusan panjenengan, maaf, di kepengurusan sebelum panjenengan menjabat Pak tadi. Enggak tahu siapa itu direkturnya PTPN 8 itu. Publis saja di media sosial atau di medianya PTPN Pak.
Biar nggak panjenengan yang cebok-cebok terus Pak Gani. Tahu nggak? Salah satu korbannya adalah daerah pemilihan saya, masyarakat di daerah pemilihan saya. Tapi apakah ada semacam quick response? Kan Bapak tahu, misalnya kita aja yang Komisi 6, siapa yang terdampak begitu. Tidak ada satupun, bahkan even Bapak pun tidak kontak kepada kami. Bantuan apa yang bisa diberikan pada saat bencana itu begitu cepat dan kita pontang-panting nyari bantuan untuk korban bencana di daerah Bekasi, Karawang. Kan persoalannya di atas, di hulu Pak. Nah oleh karena itu pertama tentu saja tanpa melalui mekanisme yang terlalu berlibat, malah saya dapat dari BUMN lain Pak. Karena kita butuh cepat untuk kasih bantuan mereka dengan rumah terendam sampai atap, anak-anak hilang semua perlengkapan sekolahnya Pak. Dalam kesempatan ini izin pimpinan saya mengetuk hati pimpinan Pak PTPN ini untuk memberikan bantuan, berkoordinasi dengan kami supaya tepat sasaran Pak. Jangan lagi anak buah disuruh lalu kemudian nggak tahu di mana nanti tempatnya. Selanjutnya adalah tadi dari 1.623,19 hektar. Ada beberapa perusahaan yang itu bekerja sama ini di lahan hulu Sungai Ciliwung, betul Pak ya? Betul Pak? Betul Pak, di hulu Sungai Ciliwung Pak. Ciliwung tuh kemana-mana Pak. Kemana-mana ujungnya nanti itu di Laut Jawa, Karawang, Karawang, Bekasi Pak. Dapil saya Pak. Jadi ini bukan masalah santai karena persoalan oke, kami nanti reboisasi lagi. Tanggung jawab itu hulu tengah hilir. Hulunya daerah Bogor, tengahnya Jakarta dan sekitarnya, hilirnya itu di sekitar Laut Jawa. Berapa korban Pak? Berapa kerugian ekonomi Pak? Jadi di sini ada daftar beberapa perusahaan. Saya bacakan dan mohon nanti dilengkapi Pak. Kita lansir ke publik. Pertama, Hisbik Fantasi Puncak PT Jaswita Lestari Jaya 21 hektar, Eger Adventure Land milik Egerindo Multiproduct Indonesia 326 hektar, lebih 70 hektar berada di area PTPN 1, sisanya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrongo. Pemilik Eger adalah keluarga Roni Lukito, indikasinya seperti itu. Saya nggak usah sebutin indikasi dekat dengan siapanya. Yang ketiga, Pinus Eco Park Camping Ground, PT Pinus Foresta Indonesia, Ekowisata Hotel, Perkemahan hingga Restoran 6,7 hektar, Pakis Hills Eco Park, PT Karunia Puncak Wijaya, Restoran Cafe Bumi Perkemahan 4,5 hektar, saham perusahaan Dodi Prianto Porter dan Rati Sugiyarti. Nah kemudian dari Pakis Hills menerima biaya 170 juta per tahun, kontrak 5 tahun Pak, kemurahan Pak. Kemudian JSI Resort Mega Mendung 19,5 hektar milik PT Jelajah Handal Lintasan, Bobo Kabin Gunung Mas, PT Bobo Box Asset Management, hotel 1 hektar, hotel Pak, di kawasan perkebunan Gunung Mas. Hotel ini 30 kabin dan beroperasi mulai Juli 2022. Pak, ini kan baru 350 hektar kepada 33 perusahaan. Kasih daftar perusahaan lainnya Pak. Saya mendesak moratorium semua kerjasama. Nggak bisa Pak. Alasan, mohon nih jadi perhatian. Pak Herman Hoiron sudah mengatakan ada Kepres 114994. Silahkan dicek juga relasinya. Tadi Bapak menyampaikan, Pak nggak kelas ini Pak. Regulasi yang bersifat khusus. Apa Bapak ini PTPN di tingkat nasional? Masa regulasi yang Bapak pakai keputusan bupati? Persetujuan bupati, nggak ada itu di hierarki peraturan perundang-undangan Pak, nggak ada. Gimana Bapak bisa mengecek ini level seluruh Indonesia loh, seluruh Indonesia keberadaan PTPN. Oleh karena itu saya mendesak Pak untuk sekali lagi moratorium dan dicek kemudian juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang dan tata wilayah. Silahkan dicek apakah sudah ada revisi yang terbaru atau tidak. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Sehingga
ketika Bapak, tidak khusus untuk yang di Bogor, tapi seluruh aset PTPN yang ada di seluruh Indonesia yang sudah dikerjasamakan, analisis konstruksi yuridisnya Pak, manakala bertentangan dengan produk hukum yang di atasnya, maka kontrak yang kerjasama itu batal demi hukum. Nggak usah takut Pak, pegangan kita hukum, orang ini negara hukum, nggak kelas ini, maaf Pak. Nah, di sini menariknya political will dari Kang Deddy Mulyadi. Beliau itu kan mantan ketua Komisi 6 DPR RI yang membidangi masalah lingkungan. Dan beliau sangat paham sekali jika beliau ingin melakukan pengembalian fungsi untuk aliran air yang ada di puncak, maka harus berpijak atau berlandaskan kepada aturan, dan aturan itu harus dibikin atau dibuat oleh teman-teman DPR bekerja sama dengan pemerintah tentunya. Nah, ketika teman-teman Komisi 6 memanggil Kepala PTPN 8 yang menjadi biang kerok terjadinya KSO dan penyerobotan lahan yang ada di puncak, disitulah gerakan Kang Deddy Mulyadi dimulai. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan. Kita tunggu langkah catur selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Gubernur kesayangan kita, Kang Deddy Mulyadi. Hatur nuhun udah menyaksikan. Tara rengkyu, kita kawal terus kebijakan Gubernur Aing. Assalamualaikum, sampurasun, bye bye.